Halo guys. Pada kegiatan kali ini kita akan membahas modul 1. Apa ya? Gimana agregat dan rencana produksi? Nah, di modul kali ini juga membahas tentang perencanaan agregat. Perencanaan agregat itu sendiri yaitu adalah proses perencanaan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan perencanaan sumber daya dan produksi dalam jangka waktu menengah, biasanya tuh 3 sampai 18 bulan ke depan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu rencana produksi yang visible dan optimal. Selain itu, ada beberapa tujuan utama dari perencanaan agregat. Yang satu, menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pelanggan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar biaya produksi minimal. Yang ketiga, merencanakan tingkat produksi yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang keempat, menghindari overproduction dan underproduction. Dan yang terakhir itu menjaga tingkat pelayanan yang tinggi. Oke, masuk kepada metode perencanaan demand agregat. Metode perencanaan demand agregat ada dua, yaitu metode heuristik dan optimasi. Metode heuristik merupakan suatu teknik yang dirancang untuk memecahkan suatu permasalahan dalam sebuah pencarian. Nah, dan juga dapat digunakan untuk menemukan sebuah solusi yang dapat dibuktikan dengan benar. Lalu masuk kepada metode optimasi. Metode optimasi merupakan suatu proses analisis dan perhitungan untuk menemukan suatu nilai yang optimum. Optimum di sini berarti dapat diartikan sebagai nilai minimum atau maksimum. Nah, ada juga yang disebut sebagai forecasting. Forecasting ini merupakan suatu dasar yang digunakan dalam perencanaan produksi, di mana forecasting ini menjadi sebuah proses awal yang dilakukan dalam memperkirakan jumlah kebutuhan, baik itu untuk permintaan jasa maupun produk. Adapun untuk fungsi dari forecasting sendiri adalah untuk membantu perusahaan terkhusus dalam perencanaan strategis untuk menentukan strategi dalam jangka panjang sehingga dapat memberikan arah untuk melakukan proses perkiraan jumlah produksi. Lalu adapun tujuannya itu untuk mengidentifikasi tren, kemudian untuk mengurangi ketidakpastian, ada juga untuk perencanaan produksi dan operasional, kemudian untuk pengendalian biaya. Nah, di forecasting itu sendiri ada beberapa metode yang akan digunakan. Nah, untuk kali ini metodenya itu yang digunakan melakukan pendekatan time series. Dari time series ini sendiri ada 3 metodenya. Yang pertama, single exponential smoothing, yaitu peramalan jangka pendek yang biasanya hanya berdasarkan 1 bulan ke depan. Biasanya pola yang diasumsikan itu adalah pola pertumbuhan konsisten. Yang kedua, ada single moving average. Nah, itu tuh peramalan jangka panjang dengan pengambilan data beberapa kelompok data lalu diambil rata-ratanya sebagai forecasting. Yang terakhir ada linear regression, di mana yaitu menghubungkan antara dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependennya itu respon dan yang independennya itu waktu. Setelah tadi sudah melakukan peramalan, selanjutnya hasil peramalan tersebut akan diuji terlebih dahulu apakah pada peramalan tersebut terjadi kesalahan dan akan diuji seberapa akurat peramalan tersebut. Nah, pada pengujian peramalan ini terdapat beberapa metode untuk mengujinya. Yang pertama adalah mean absolute error, yaitu MAE. Merupakan metode yang paling sederhana untuk mengukur keakuratan dari si peramalan, yang mana pengukuran tersebut menggunakan rata-rata dari selisih absolut antara nilai peramalan dan nilai aktual. Selanjutnya ada metode mean absolute percentage error, yaitu MAPE, yaitu mengukur rata-rata persentase kesalahan antara nilai peramalan dan nilai aktual. Selanjutnya ada mean square error, MSE, yaitu mengukur rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai peramalan dan nilai aktual. Selanjutnya masuk kepada rencana produksi. Rencana produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum proses produksi dilakukan. Rencana produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas dan tenaga kerja yang ada di suatu perusahaan. Nah, rencana produksi juga dapat diartikan sebagai suatu proses produksi suatu barang pada periode yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya manusia seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Sekali lagi kita minta maaf ya guys.